Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Guru Sejarah yang tercinta Pak Bim dan teman-teman. Jadi saya akan menceritakan tentang tokoh filsafat Yunani yang bernama Kierkegaard. Dia jadi saya mendapatkan informasi tentang Kierkegaard dari novel Dunia Sofi dan juga internet. Saya karena di novel tersebut dilengkap, jadi saya akan menceritakan apa yang saya tangkap dari internet dan novel tersebut. Jadi Kierkegaard memiliki nama asli yaitu Søren Aby Kierkegaard. Dia adalah seorang filsuf dan teolog pada abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai orang yang religius dan seorang anti-filsuf. Jadi dia tidak mempercayai adanya filsafat. Tetapi sekarang dia dianggapnya sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Dia juga menjembatani jurang yang ada antara filsafat Hegelian dan apa yang kemudian menjadi eksistensialisme. Kierkegaard terutama adalah seorang kritikus Hegel pada masanya dan apa yang dilihatnya sebagai formalitas hampa dari gereja Denmark. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektika Hegel. Søren Kierkegaard lahir pada 5 Mei 1813. Dia mulai mempelajari ilmu teologi pada umur 17 tahun. Tapi dia pada usia itu dia justru malah asik sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Ketika berusia 20 tahun, dia mengambil gelar masternya mengenai konsep ironi. Dalam karya ini dia benar-benar bergelut dengan ironi romantik dan permainan kaum romantik yang tidak terikat ilusi. Beberapa tahun kemudian, setelah memutuskan pertunangannya dan dianggap sebagai musuh masyarakat, Kierkegaard pergi ke Berlin untuk menghadiri kuliah Schelling. Pada saat itu di Berlin, gagasan-gagasan Hegel sangat terpengaruh dan digunakan sebagai semacam penjelasan serbaguna untuk segala macam pertanyaan. Kierkegaard mengemukakan bahwa jenis kebenaran objektif yang menjadi keasikan Hegelisme sama sekali tidak relevan dengan kehidupan pribadi seorang individu. Bahkan Kierkegaard sendiri menganggap Hegel telah lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang manusia. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif. Maksudnya, kebenaran yang benar penting itu bersifat pribadi. Jadi, kita harus membedakan antara pertanyaan filosofis, apakah Tuhan itu ada, dan hubungan individu dengan pertanyaan yang sama, suatu situasi di mana setiap manusia benar-benar sendirian. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya dapat didekati melalui iman, hal-hal yang dapat kita ketahui melalui akal atau pengetahuan. Menurut Kierkegaard sama sekali tidak penting hal itu, tidak ada hubungannya dengan keberadaan setiap manusia. Iman adalah faktor terpenting dalam masalah keagamaan. Kierkegaard pernah menulis, jika dirinya mampu menangkap Tuhan secara objektif, dia tidak akan percaya. Tetapi justru karena dia tidak dapat melakukan inilah, maka dia harus berpegang teguh pada ketidakpastian objektif. Konsep-konsep Kierkegaard dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tradisi filsafat pada umumnya dan terhadap Hegel khususnya.
Selain itu, Kierkegaard percaya bahwa ada 3 bentuk kehidupan yang disebut tahap. Ada tahap estetika, tahap etika, dan tahap religius. Orang yang hidup pada tahap estetika hidup untuk saat ini dan menangkap setiap kesempatan untuk menikmatinya. Yang indah, yang memuaskan, atau menyenangkan adalah hal yang baik. Orang ini hidup sepenuhnya di dunia indera dan menjadi budak nafsu dan perasaannya sendiri. Orang-orang ini menganggap segala yang membosankan dan tidak menarik itu buruk. Mereka yang hidup pada tahap estetika mudah mengalami kegelisahan, ketakutan, atau terasa hampa. Tetapi jika itu terjadi, maka akan muncul harapan. Menurut Kierkegaard, kegelisahan itu nyaris positif. Hal itu akan membuat seseorang memilih untuk melompat ke tahapan yang lebih tinggi. Tahapan kedua yaitu tahap etika. Dicirikan dengan kesungguhan dan kemantapan dalam bertindak menyangkut pilihan-pilihan moral. Yang penting bukanlah apa yang kau pikir itu benar atau salah. Yang penting adalah bahwa kamu memilih untuk mempunyai pendapat mengenai apa yang benar atau salah. Tapi hidup dalam tahap ini, menurut dia hidup dalam tahap ini memang tidak menyenangkan, karena menurut yang dia lihat banyak banget orang yang merasa bosan kalau menjalani tahap ini, sehingga mereka balik lagi ke tahap estetika. Tetapi sebagian orang bukan kembali, tetapi melompat ke tahap yang ketiga, yaitu tahap religius. Mereka memilih iman daripada kenikmatan estetika dan seruan akal. Menurut Kierkegaard, lompatan itu adalah satu-satunya jalan menuju pengampunan. Banyak dari karya-karya Kierkegaard membahas Kristen, membahas masalah agama, seperti misalnya hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen. Serta dia juga membahas emosi serta perasaan individu ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Karena itu karya Kierkegaard kadang-kadang digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologis eksistensial, karena ia menulis kebanyakan karya awalnya menggunakan berbagai nama samaran yang seringkali mengomentari dan mengkritik karya-karyanya yang lain yang ditulis dengan menggunakan nama-nama samaran lain. Sangatlah sulit untuk membedakan apa yang benar-benar diyakini oleh Kierkegaard dengan apa yang ditemukan oleh orang-orang yang dari posisi seorang pseudo pengarang. Ludwig Wittgenstein berkata atau berpendapat bahwa Kierkegaard sejauh ini adalah pemikir yang paling mendalam dari abad ke-19.
Soren Abi Kierkegaard meninggal pada tahun 11 November 55 di Denmark juga, akibat penyakit di dalam badannya yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak bisa diobati. Sekian adalah cerita yang saya dapatkan, informasi yang saya dapat melalui internet dan novel Dunia Sophie tentang Soren Abi Kierkegaard atau Kierkegaard. Sekian, terima kasih.